Halo semua. Halo semua. Hari ini aku akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan kontroversial. Prabowo Subianto. Ya, kalian pasti kenal dengan beliau. Kali ini, beliau membuat langkah besar dengan mengadakan plan pelatihan khusus untuk kolonel TNI. Kenapa langkah ini begitu penting? Yuk kita bahas lebih dalam. Pada awal Januari 2025, sekitar 200 kolonel TNI mengikuti program pelatihan intensif selama 2 minggu. Program ini mencakup manajemen, bisnis, keuangan, dan investasi dengan fokus pada sektor pangan dan energi. Pelatihan ini tidak main-main, loh. Tempat pelatihannya di Hambalang dan kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta. Universitas Pertahanan memimpin program ini. Bekerja sama dengan Universitas Prasetya Mulia, ITB, dan UI. Para instruktur dalam program ini bukan orang sembarangan. Ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudi, CEO Pertamina, Simon Mantiri, dan Direktur Bulog saat itu, Wahyu Suparyono. Bahkan, Presiden Prabowo sendiri memberikan pidato pembukaan yang panjang di Hambalang. Nah, yang menarik adalah handphone para peserta dikumpulkan selama pelatihan di Hambalang. Ini menunjukkan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa mengikuti kursus ini bukan jaminan untuk mendapatkan posisi di masa depan. Dia mengatakan bahwa usaha, kecerdasan, dan takdir adalah yang utama. Namun, ada dugaan bahwa program ini bertujuan untuk mempersiapkan para perwira TNI untuk peran kepemimpinan sipil, khususnya di perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD. Sumber-sumber tertentu bahkan menyebutkan PT Agrinas yang terlibat dalam proyek food estate di Merauke sebagai salah satu target penempatan. Break time 0.5. Menarik, bukan? Unhan menyatakan bahwa program ini adalah untuk membangun kapasitas dan memperbarui pengetahuan para perwira tentang perkembangan terkini. Tapi, beberapa pihak melihat ini sebagai solusi untuk masalah surplus perwira menengah tanpa posisi tugas. Pada 2016, ada sekitar 500 kolonel dan 150 brigadir jenderal yang tidak memiliki posisi tugas. Menurut hukum TNI, penempatan perwira aktif di BUMN-BUMD memerlukan pensiun dini. Hukum ini membatasi peran perwira aktif dalam lembaga sipil, kecuali di bidang tertentu seperti pertahanan, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Program ini juga mengingatkan kita pada era Orde Baru, di mana banyak perwira militer ditempatkan dalam posisi politik dan sipil, yang kemudian menjadi BUMN. Apakah ini langkah maju atau mundur? Hanya waktu yang akan menjawab. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah ini langkah strategis yang cerdas? Atau ada risiko yang harus kita waspadai? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar isu-isu menarik lainnya. Break. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.